Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bi'ni'matillah hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Kembali kami menyapa Anda di Hujah Aswaja edisi hari ini 4 Maret 2024. Saya Adi Prasetyo kembali yang hadir untuk mengawal Anda di ngaji bareng di Hujah Aswaja. Tema kita kali ini tentang menyambut Ramadan dengan bekal ilmu, dan sudah tersambung dengan narasumber kita yang sudah hadir, Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin, tim Aswaja Indonesia Center PBNU Jawa Timur. Dan acara kita pada sore hari ini seperti biasa didukung oleh Basnas Jawa Timur. Dan juga untuk edisi kali ini kita membuka kesempatan untuk Anda berinteraksi bersama kami di line telepon kita 0882 355 84857. Kita sapa dulu kiai kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita nih pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya? Alamin sehat sekali. Kegiatannya apa saja nih Ustaz di PBNU di Ustaz di Aswaja Center? Masih seperti biasa ya. DPR, Dewan Pengajian Rutin. Dewan Pengajian Rutin. Ada agenda khusus nggak sih Ustadz untuk mendekat-dekati bulan Ramadan ini? Biasanya memang kalau Ramadan ini memang tema-tema yang banyak dibahas memang berkaitan tentang fikih puasa sama zakat biasanya. Dua tema itu yang memang banyak dibahas ketika menjelang Ramadan. Ya. Kalau di bulan-bulan Ramadan kayak gini nih, kegiatan Ustadz yang khusus di jamaahnya selain di TV 9, adakah majelis taklim yang memang? Ada, beberapa rutinan ada yang memang tema yang paling banyak yaitu kalau nggak fikih puasa ya zakat. Baik, tema favorit. Ya Ustadz, mungkin mau menyapa dulu nih para pemirsa yang ada di rumah nih. Oke. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ba'alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV 9, insyaallah kita kurang semingguan ya. Seminggu kita akan ya, alhamdulillahnya itu satu. Insyaallah nanti semua dunia, seluruh negara di dunia, semua ormas sepakat bahwasanya nanti kita puasa itu insyaallah tidak akan meleset dari satu Ramadan. Oh, iya. Jadi tidak akan semuanya sepakat satu Ramadan. Jadi insyaallah tidak usah khawatir ada perbedaan karena semuanya dimulai sepakat satu Ramadan. Baik, Ustadz, tentang pembahasan bulan Ramadan ini, Ustadz menyambut Ramadan dengan bekal ilmu. Sebetulnya apa sih tujuannya disyariatkan puasa Ramadan ini, Ustadz? Ya, begini, kalau saya bicara tentang di Al-Quran itu kan Ramadan itu kata Al-Quran la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa Ramadan itu adalah untuk mengupgrade, untuk kemudian meningkatkan takwa kita. Tapi sebenarnya ada yang menarik di balik Ramadan itu. Apa itu, Ustaz? Di hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dikatakan begini. Anna Rasulullah uriya a'maron nas qablahu. Beliau Rasulullah SAW itu pernah merasa sedih. Kenapa, Ustaz? Yang disedihkan Rasulullah SAW adalah karena umatnya itu umurnya pendek-pendek dibandingkan umat sebelum Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu umurnya a'maru ummati kata Rasulullah ma baina sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Sangat jarang orang yang lebih dari 70 tahun. Apalagi zaman sekarang. Umur 50 tahun sudah banyak yang legrek. Ya Allah. 60-70 tahun bandingkan dengan umurnya Nabi Nuh. Nabi-nabi yang terdahulu. Iya, yang lebih dahulu. Nabi Nuh itu umurnya 1050 tahun. Masya Allah. Bahkan ada satu riwayat Nabi Adam itu pernah menangisi salah satu putranya yang mati muda. Kenapa kok mati muda? Karena baru berusia 200-300 tahun. Ya Allah. Itu mati muda. Bahkan ada satu zaman itu orang itu dianggap balik kalau usianya minimal 80 tahun itu baru balik. 80 tahun baru balik. Kalau kita kan 60 tahun bukan balik, puber ketiga. Nah, ini Rasulullah SAW itu pernah susah. Kenapa? Bagaimana mungkin umatku yang umurnya pendek ini bisa mengalahkan umat sebelumku yang umurnya panjang-panjang, ibadahnya banyak. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, ada 4 orang Bani Israel itu yang pernah ibadah kepada Allah 80 tahun non-stop. Subhanallah. Satu Nabi Ayub, Zakaria, Hizkil, dan Yusha bin Nun. 4 orang yang kemudian dari Bani Israel yang pernah ibadah kepada Allah 80 tahun non-stop. Kalau kita kan nonton TikTok mah yang non-stop. Nah, ini yang Rasulullah SAW itu kemudian susah. Bagaimana umatku yang umur 60-70 tahun bisa mengalahkan orang-orang yang seperti ini? Umur kita 60-70 tahun itu kan belum dipotong masa puber.
Belum dipotong jatah tidur. Kalau tidur kita umpama satu hari jatahnya 8 jam. 8 jam. Berarti 60 tahun kan 20 tahun tidurnya saja. Masya Allah. Belum dipotong nonton film drakor. Belum dipotong nonton film India. Belum dipotong nonton Liga Champion. Belum dipotong macam-macam. Kalau kita akumulasi ibadah kita umur 80-70 tahun itu mungkin tidak sampai 5 tahun, 10 tahun. Kita itu kemudian punya umur yang pendek dan ibadah kita sangat kurang. Maka Rasulullah SAW itu susah tentang ini. Bagaimana umatku yang umurnya pendek, modal umurnya pendek, bisa ngalahkan umat-umat terdahulu yang modal umurnya panjang-panjang. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan khusus kepada umat Nabi Muhammad 1 bulan istimewa yang tidak pernah dimiliki oleh umat sebelumnya, yaitu bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang kalau kita optimalkan bisa mengejar ketertinggalan dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Makanya kata Imam An-Nakhai, ibadah di bulan Ramadan itu 1 setara 1000. Saya kasih gambaran begini. Kita ya, andaikan seumur hidup kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih kesempatan bisa dapat Lailatul Qadar sekali saja seumur hidup, maka kita sudah bisa mengalahkan Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Hizkil, Yusha bin Nun yang ibadah 80 tahun nonstop. Umat Nabi Muhammad cukup dapat Lailatul Qadar sekali seumur hidup, apalagi setiap tahun dapat Lailatul Qadar. Inilah kenapa Ramadan ini perlu kita persiapkan dengan bekal ilmu. Ramadan ini kita persiapkan dengan beban, dengan bekal iman, bekal mental. Karena Ramadan inilah waktu kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau umpama Mas Adi waktu Lailatul Qadar kok ketepatan sholat, itu kan berarti setara dengan orang yang sholat 83 tahun non-stop. Jadi kalau kita umpama waktu Lailatul Qadar itu kemudian kita baca Quran, itu kan berarti setara dengan orang yang baca Al-Quran 83 tahun non-stop. Masalahnya itu adalah yang kita khawatirkan waktu Lailatul Qadar kita nonton TikTok. Berarti kita selama 83 tahun. Berarti sama dengan nonton TikTok selama 83 tahun non-stop. Makanya ayo Ramadan ini kita persiapan. Ini adalah waktu kita mengejar ketertinggalan. Saya kasih gambaran ada 3 kekurangan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat sebelum Nabi Muhammad. 1, usia tadi sudah disebutkan. Nomor 2, fisik. Umat Nabi Muhammad itu adalah fisiknya paling lemah. Manusia tertinggi di dunia yang pernah tercatat rekor dunia itu 2,7. Bandingkan dengan tingginya Nabi Adam. Nabi Adam itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dhira'ah. Allah menciptakan Nabi Adam itu tingginya 60 dhira'. 1 dhira' itu setengah meter. Berarti tingginya Nabi Adam itu sekitar 30 meter. Ya Allah. Ini gedung TV 9 ini berapa meter? Mungkin kalau umpama ini 15 meter, berarti tingginya Nabi Adam 2 kali lipatnya. 2 kali lipat. Makanya orang dulu itu kalau ibadah kuat-kuat. Nabi Musa itu umatnya ibadah wajibnya saja sholat 50 kali sehari semalam. Kita sholatnya berapa kali? 5 kali. 5 kali, masih banyak yang nawar. Banyak yang nawar. Jenengan kosor dengan menyempurnakan lebih senang mana? Menyempurnakan. Oh. Kalau saya lebih senang kosor, diskon. Itu pun banyak yang sholatnya kadang-kadang masih nunggu injury time. Duhur nunggu jam 3, asar nunggu jam setengah. Pepet-pepetan. Nah, ini yang kemudian perlu kita renungkan. Kita fisik kalah. Nomor 2, kita itu kalau ibadah paling tidak kuat. Kita pengajian setengah jam dengan nonton 1 jam lebih terasa lama pengajian setengah jam. Orang ngaji setengah jam itu Masya Allah kadang-kadang yang mau geser kanan, mau geser kiri, mau sembujung, mau nyandar, mau nunduk dan macam-macam. Ini umat Nabi Muhammad fisiknya untuk ibadah paling tidak kuat. Nomor 3, kita jenengan sama saya jujur. Kira-kira hataman Quran dengan hataman grup WA lebih sering mana? Grup WA. Grup WA, Masya Allah. Baca zikir dengan baca status teman lebih sering mana? Baca status teman. Rasa-rasanya. Rasa-rasanya, Masya Allah. Nikmat mana? Kemudian majelis zikir dengan majelis ghibah. Majelis ghibah. Majelis ghibah, Masya Allah. Ini Nabi Muhammad SAW. Belum lagi lingkungan. Masya Allah, lingkungan itu kita umat Nabi Muhammad itu lingkungannya paling tidak mendukung. Semuanya ada di umat Nabi Muhammad. Kita kalau boleh jujur, baru bangun tidur itu yang dicari bukan tasbih. Pasti apa?
HP. Suara adzan dengan suara suara marketplace lebih menikmati mana? Cending. Itu kita umat Nabi Muhammad SAW. Makanya secara usia, secara fisik, secara lingkungan kita kalah jauh. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabi Muhammad itu ada 5 macam promo ibadah. Apa saja itu? Nah, ini yang macam banyak. promo ibadah. Promo pahala. Oh, gitu. Yang pertama, Di bulan Ramadan ya Ustaz ya? bukan hanya di Ramadan. Ada 5 promo. 1, ada promo reguler. Oh, ada reguler. Ada promo reguler. Jadi dalam Islam itu kita kenal dengan istilah ada namanya promo reguler. Apa promo reguler? Di Al-Quran dikatakan manja bil hasanati falahu asyru amthaliha. Orang yang melakukan kebaikan umat Nabi Muhammad sekali melakukan kebaikan itu pahalanya bukan 1, tapi 10 minimal. Jadi kalau kita sholat itu pahalanya bukan 1, minimal 10. Ini reguler. Kalau kita baca Quran pahalanya bukan 1, tapi 10. Itu reguler. Makanya umat Nabi Muhammad SAW itu umur 60 itu sudah setara 600. Sholatnya 5 kali sudah setara 50 kali sholatnya umatnya Nabi Musa. Karena manja abil hasanah falahu asyru amthaliha. Orang yang melakukan kebaikan 1 dilipat gandakan pahalanya sampai 10. Ini namanya promo reguler. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Nomor 2 Nabi Muhammad aja ya Ustaz ya? Iya. Makanya kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad, banyak promonya. Karena modalnya umat Nabi Muhammad itu kan sedikit, umur pendek 70. Jadi kalau nggak dikasih diskon itu kalah. Makanya kita itu dikatakan ada namanya promo reguler. Ada lagi nomor 2. Promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Baik Ustadz, untuk promo dengan syarat dan ketentuan berlaku ini dijeda dulu ya Ustadz, ditahan dulu. Kita akan berikan promo dengan syarat ini selepas yang berikut ini pemirsa. Pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Ujas Wajah. Untuk Anda yang baru saja stay tune di TV 9, di Ujas Wajah seperti biasa di Senin, ya kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi lewat jalur WhatsApp kita di 088235584857. Sekali lagi ya, di 088235584857. Nanti akan muncul di layar kaca Anda. Ya, Ustadz, tadi ada promo-promo ibadah, di antaranya adalah tadi 5 ya. Iya, ada 5 promo. Yang satu tadi promo reguler. Yang sekarang ini promo dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagaimana itu Ustaz maksudnya Ustaz? Ya. Jadi kalau umat Nabi Muhammad itu promo reguler 1 dapat 10. Yang promo dengan syarat dan ketentuan berlaku itu sangat banyak. Contoh, sholat kalau sendiri minimal 10, tapi kalau jamaah minimal 27. Itu namanya promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Makanya di hadis dikatakan sholatul jamaah tafdulu sholatal fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu mengalahkan sholat sendiri dengan selisih 27 derajat. Ada lagi siwak. Siwak ini yang sering kita lupakan. Ya, mungkin siwak. Rasulullah SAW mengatakan dalam kitab hadis riwayat Bazzar, dikatakan begini, rok'atani bi siwakin afdalu min sab'ina rok'ah min ghairi siwakin. Orang yang sebelum sholat siwakan, maka 2 rakaat sholat pakai siwak itu melebihi 70 kali sholat tanpa siwak. Subhanallah. Itu namanya berhubung dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bahkan kata ulama, saya punya kitab khusus bahas siwak. Itu kata ulama, orang yang sholat jamaah sebelum sholat dia siwakan, maka pahalanya adalah pahala sholat 27 rakaat jamaah dikalikan dengan pahala siwak 70. Maka orang sekali sholat berjamaah plus siwak, maka itu setara 1.800 kali sholat. Itu namanya promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, inilah yang kita kenal dengan istilah fadhailul a'mal. Makanya kenapa orang yang punya ilmu itu kadang-kadang kalau melakukan ibadah yang dilakukan sama tapi pahalanya beda. Karena yang satu tidak tahu promonya, orang yang punya ilmu tahu promonya. Sehingga yang dilakukan sama tapi yang satu pakai promo, pahalanya beda. Makanya semakin banyak ilmu kita perlu membahas tentang fadhailul a'mal itu yang seperti itu. Ada lagi, yang terakhir, ini yang paling banyak ini sebenarnya. Ya, kalau kita bahas tentang promo dengan syarat dan ketentuan tidak selesai. Yang terakhir, saya kasih gambaran, orang tidur. Sebelum tidur, dia kemudian berwudu. Maka dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, man bata tahiron, bata fi syi'arihi malak. Orang yang sebelum tidur, dia wudu, tidur dalam kondisi suci.
maka malaikat selama dia tidur akan membacakan istighfar untuknya. Kata Rasulullah SAW, qalal malak Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata dhahira. Ya Allah, ampunilah hambamu yang tidur ini karena dia tidur dalam kondisi suci. Jadi kalau kita tidur, kita baca istighfar itu kadang-kadang butuh diistighfari. Tapi kalau yang bacakan istighfar itu malaikat, itu kan potensi diterimanya tinggi. Dan itu cukup tidur dalam kondisi suci. Makanya usahakan kalau kita mau tidur itu usahakan wudhu dulu dalam kondisi suci. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan kana musalla kana firashuhu musallahu. Orang yang tidur dalam kondisi suci maka tempat tidurnya berubah menjadi tempat sholatnya. Setiap nafasnya oleh Allah Subhanahu wa taala dihitung zikir. Maka Mas Adi kalau umpama sebelum tidur kok kemudian wudhu tidur dalam kondisi suci, andai kan ngoroknya zikir. Kalau ngoroknya banter berarti zikir jahar. Itu namanya promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Itu berlaku hanya di bulan Ramadan saja atau tidak hanya program, pokok syarat dan ketentuannya dilakukan. Oke. Siwak tidak nunggu Ramadan, jamaah tidak nunggu Ramadan. Yang penting syarat dan ketentuan ini dilakukan. Tidur kapanpun saja, yang penting kita tidur dalam kondisi suci. Baik. Dan kita kan tidak pernah tahu tidur kita itu bisa jadi tidur terakhir kita. Ya Allah. Maka ketika itu menjadi tidur terakhir kita tidur dalam kondisi suci. Maka itu adalah salah satu tanda husnul khotimahnya kita. Subhanallah. Ini namanya berbuat dengan syarat dan ketentuan berlaku. Baik, Ustadz, berarti itu kalau pahala-pahala yang didapatkan ketika kita melakukan syarat dan ketentuan berlaku itu di luar bulan puasa pun banyak pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apalagi ketika di bulan puasa, di bulan puasa akan berlipat-lipat seperti itu, Ustadz. Makanya nanti yang ketiga ini ada namanya promo berbatas waktu. Promo berbatas waktu, oke, ada lagi ya. Iya, promo berbatas waktu apa? Ramadan. Oke. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan promo spesial untuk ibadah dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Itu ada batas waktunya sampai Ramadan selesai. Di sini mama ada mall besar ya. Okay. Mall itu kemudian ngasih diskon besar-besaran sampai 90%. TV9 Mall ya? Nah, TV9 Mall mama ngasih diskon 90%. Berakhir besok hari Selasa jam 5. Perkiraannya mall ini sepi atau rame? Rame, Ustaz. Rame. Kalau bisa antri atau enggak? Sangat antri. Sangat antri. Maka seharusnya Ramadan itu semakin akhir, masjid itu seharusnya semakin rame. Ibarat promonya mau habis, maka promo itu dikejar-kejar karena sudah mau habis. Tapi sekarang memang kan begitu, Ustaz, tambah maju tuh, Ustaz. Iya, Masya Allah, masjid itu maju softnya. Ibadah kita kalau sudah akhir-akhir itu bukan itikaf, tawaf. Tawaf di mall, tawaf di alun-alun. Ibadah kita kalau sudah akhir-akhir itu adalah bukan hanya sedekah di masjid, lempar jumroh di kasir. Karena yang dilempar adalah rupiah. Ini ibadah kita. Lah orang yang ngerti bahwasanya promo berbatas waktu ini ada batasnya, maka seharusnya semakin akhir semakin rame, semakin semangat, semakin antusias. Kenapa? Karena promonya semakin habis. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Kalau pahala itu kelihatan. Baik. Masalahnya kan pahala nggak kelihatan. Yang kelihatan kan diskon. Yeah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ya'lamu ma fi hadha syahr minal khairat latammanat ummati ayyakuna Ramadan as-sanah kullaha." Andaikan umatku tahu pahala itu ditampakkan di bulan Ramadan, maka umatku akan berharap tidak ada bulan kecuali semuanya Ramadan. Makanya ayo ini Ramadan ini kita persiapkan untuk kita optimal karena promonya ada batasnya. Namanya promo berbatas waktu. Baik, berarti Ustadz untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan bekal ilmu apa saja sih yang kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini, Ustadz? Yang paling utama adalah satu, kalau kita bicara Ramadan itu tidak terlepas dari yang namanya puasa, qiyamul lail, membaca Al-Quran, sedekah, dan itikaf. Terutama tentang fikih puasa. Ini fikih puasa ini yang perlu kita pahami bersama. Apa yang perlu kita pahami dari fikih puasa ini, Ustaz? Satu ya, kalau kita bicara tentang fikih puasa, syarat rukun puasa itu kan ada 3. Rukun puasa itu ada orang yang puasa, ada niat, ada orang puasa, ada bersih dari pembatal puasa. Yang pertama adalah orang yang kemudian bicara puasa. Puasa itu kalau kita bicara waktu puasa, ini yang sering saya sampaikan. Waktu puasa itu adalah ketika terbitnya fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari. Jadi waktu puasa itu dimulai dari waktu subuh, diakhiri dengan waktu maghrib.
Karena itulah ini yang perlu saya sampaikan. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan begini. Dzakarna anna man tala'al fajr wa fihi ta'amun falyalfidhu. Orang yang sahur di mulutnya masih ada makanan, kemudian masuk waktu subuh keluar fajar shadiq, maka wajib dilepeh. Andaikan tidak dilepeh, kata Imam Nawawi, batala shaumuhu wa hadza la khilafa fihi. Maka puasanya batal, dan kemudian ini tidak ada perbedaan ulama di dalamnya. Nah, ini yang sering saya sampaikan, ini perlu saya sampaikan saat ini. Nanti di Ramadan itu akan ada muncul video seorang ustadz yang mengatakan, kalau kamu sahur, di tanganmu ada makanan, kemudian kamu mendengar adzan subuh, maka jangan letakkan makananmu, selesaikan makananmu. Pernah dengar? Pernah. Pernah. Itu namanya video tutorial membatalkan puasa sebelum memulai. Kenapa? Karena satu, Ustadz kan ada hadisnya, benar ada hadisnya. Rasulullah SAW hadis riwayat Abu Dawud mengatakan, idza sami'a ahadukum an-nida walina ala yadih fala yadha'u hatta yaqdiya hajatahu minhu. Orang yang ketika mendengar adzan, dia sahur, di tangannya ada makanan. Maka jangan letakkan sampai makanannya selesai dimakan. Hadisnya memang ada ulama yang mengatakan sahih. Cuma kata ulama, hadis itu tidak bisa dipakai sepotong-sepotong. Satu hadis diartikan, satu hadis diartikan. Kata ulama, hadis ini harus digabung dengan hadis yang lebih sahih, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dari Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan, anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Di zaman Rasulullah adzan itu 2 kali. Satu adzannya Bilal. Itu adzan pada waktu malam. Sampai sekarang, kalau jenengan pernah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, adzan 2 kali. Kata Rasulullah SAW, kalau Bilal adzan, kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sampai nanti adzan kedua yang dilakukan oleh adzannya Abdullah ibnu ummi maktum. Karena kata Rasulullah, adzan yang kedua itu adzan pada waktu subuh. Baik, Ustadz, untuk keterangan yang ini kita jeda dulu sekali. Kita balik dulu berusaha tetaplah bersama kami di Wijaya Swaja. Ya, dan tadi sudah kita buka interaktif di line kita 0882 355 84857. Tapi kami mohon maaf untuk kami hanya menerima untuk chattingan saja, nggih, tidak untuk ditelepon, biar semuanya pertanyaan bisa masuk. Tadi sudah banyak sekali pertanyaan sudah masuk. Terima kasih kami aturkan untuk seluruh pemirsa TV 9. Ustadz, mungkin bisa dilanjutkan kembali Ustadz terkait dengan ada hadis juga yang menyatakan seperti itu, tapi kita cuma dengar sepotong aja. Nah, untuk kelanjutan bagaimana Ustadz? Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan, memang ada hadis yang tadi riwayat Abu Dawud yang mengatakan kalau kamu mendengar adzan, di tanganmu masih ada makan, maka jangan letakkan. Cuma ada hadis yang lebih sahih riwayat Imam Bukhari. Yang tadi saya katakan bahwasanya di zaman Rasulullah adzan itu 2 kali. Bahkan sampai sekarang adzan pun juga 2 kali di Masjidil Haram. Nah, kata ulama, hadis yang pertama yang mengatakan kalau kamu mendengar adzan di tanganmu masih ada makanan, maka jangan letakkan, selesaikan. Itu kata ulama berlaku untuk adzan pertamanya Bilal. Pertanyaan saya, Bilal ketika adzan itu sudah masuk subuh atau enggak? Belum. Berarti. Belum. Kalau yang pernah ke Masjidil Haram, antara adzan Bilal dengan adzan kedua itu jedahnya bisa 1 jam. Jadi kalau adzannya Bilal, jangankan yang di tangan, jenengan nambah sakwakul, tidak batal. Tidak apa-apa. Tapi kalau adzan yang kedua, adzannya Abdullah ibnu Ummi Maktum, itu adzan subuh. Makanya Rasulullah mengatakan, makan dan minumlah kalian sampai adzan yang kedua. Maka kalau adzan kedua sudah masuk waktu subuh, jangankan yang di tangan, kata Imam Nawawi, yang di mulut masih ada sisa makanan, kok masih ditelan? Ulama mengatakan pas puasanya batal dan ulama tidak ada perbedaan. Nah, ini yang harus hati-hati. Kebanyakan di antara kita karena mendengar itu akhirnya adzan subuh masih makan, masih minum. Ya Allah. Yang ketiga pertanyaan saya, di Indonesia itu adzan sekali atau 2 kali? Sekali rata-rata, itu adzannya Bilal atau adzan yang kedua? Ada yang kedua. Adzan kedua, adzan masuk subuh. Maka kalau adzan waktu subuh ya harus berhenti. Makanya di Indonesia ada yang namanya imsak. Ya. Imsak itu artinya seperti lampu kuning. Rasulullah itu di hadis Bukhari, sahur itu berhenti, bukan mepet adzan, tapi berhenti sebelum adzan. Berapa jedah antara Rasulullah SAW sahur dengan kemudian adzan? Kata Zaid bin Sabit adalah perkiraan 50 ayat. Maka idealnya kalau kita puasa, imsak itu berhenti.
persiapan ke masjid. Kalaupun terpaksa, Ustadz saya sudah sahur habis 1 wakul Ustadz, mau minum kok sudah imsak. Ini kalau nggak minum sampai juguan sampai maghrib. Nah, kecuali seperti itu, kalaupun terpaksa boleh minum di menit-menit pertama imsak. Kalau bisa jangan sampai lebih dari 5 menit. Gitu. Oh, gitu. Ya. Nah, ini pemirsa, mungkin barangkali ada yang masih bingung ya. Kadang-kadang imsak itu masih kak apa makan, ternyata ada hukumnya juga. Betul. Nah, ini pentingnya memang kalau kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan berbekal ilmu. Bekal ilmu, betul. Baik, Ustadz, sudah ada beberapa SMS atau chattingan sudah masuk ke nomor kru kita. Yang pertama ini dari K. Saya bacakan, guys. Assalamualaikum Ustadz. Istri saya ada asam lambung parah. Saya suka sedih kalau sudah mau menginjak bulan puasa melihat istri karena sering gak kuat puasa. Bagaimana ini Ustadz? Oke. Baik, untuk yang kedua Ustadz ya. Ini Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, bagaimana jika seorang secara kesehatan tidak dibolehkan untuk berpuasa? Ini hampir sama dengan pertanyaan. Jadi begini, orang yang tidak puasa itu ada banyak macamnya. Ada yang wajib tidak puasa seperti orang haid dan nifas. Ada orang yang kemudian boleh tidak puasa. Siapa yang boleh tidak puasa? Tidak wajib bayar fidyah. Satu adalah orang sakit. Tapi syaratnya kata ulama, orang sakit yang kemudian sakitnya parah, yang sekiranya kalau dia puasa sakitnya bertambah parah atau sembuhnya lama. Nah, orang sakit itu ada 2 kemungkinan. Ada sakit yang kemudian waktunya puasa sakit tapi masih ada harapan sembuh. Ada orang sakit yang oleh dokter divonis sakitnya ini seumur hidup. Dan dengan sakit ini dia tidak kuat puasa. Kalau yang tipe pertama, orang yang sakit waktu puasa greges, waktu puasa pusing yang tidak tertahankan, tapi masih bisa sembuh, maka kewajiban dia adalah mengkodok. Dia boleh tidak puasa karena dia sakit, tapi wajib mengkodok nanti kalau sembuh. Ini kalau pertama. Kalau yang kedua, kalau sakitnya itu memang sakit yang oleh dokter sudah divonis, ini sakit seumur hidup, Anda sampai mati ya sakit ini akan tetap ada. Maka orang seperti ini kata ulama sama dengan orang tua yang sudah tidak kuat puasa. Orang tua yang sudah tidak kuat puasa, orang tua itu semakin tua semakin tidak kuat. Maka orang seperti ini puasa tidak kuat, kodok tidak punya kesempatan. Karena semakin tua semakin tidak kuat. Sama dengan orang sakit yang seumur hidup penyakitnya sama. Maka orang yang seperti ini hanya wajib bayar fidyah, tidak perlu puasa, tidak perlu kodok. Berapa fidyahnya? Fidyahnya adalah 1 hari 1 mud. 1 mud itu 1/4 sok. 1 sok itu ukuran zakat fitrah. Kalau kita mengacu zakat fitrah itu 3 kilo, maka 1 sok adalah 7,5 ons. Maka orang yang seperti ini per hari kalau tidak puasa dibayar 7,5 ons. Bayarnya tidak boleh di awal. Jadi kalau kita punya orang tua yang sudah sakit ya, orang tua yang nggak kuat puasa, kan wajib bayar fidyah, tidak boleh dihitung. Tanggal 1 dihitung Ramadan 30 hari, dibayar di awal tidak boleh. Karena belum terjadi. Kata ulama, wajib dibayar setelah terjadi. Bisa dicicil per hari, atau nanti dibayar di akhir. Jadi per hari mama ya, sekarang nggak puasa, sorenya dibayarkan. Besoknya dibayarkan, atau digabung di akhir. Cuma fidyah ini, ada yang saya paling tidak setuju. Kalau fidyah, itu dirupakan nasi kotak. Kenapa kok saya nggak setuju? Karena kalau fidyah itu dirupakan nasi kotak, ditaruh di masjid. Nasi kotak itu yang makan bukan hanya fakir miskin, bisa jadi Pak Gaji yang kaya. Benar atau enggak? Padahal fidyah itu adalah to'amu miskin, memberi makan orang miskin. Umpama kita bayar fidyah, rupa nasi kotak. Yang makan ternyata bukan orang fakir miskin. Ini yang pertama, saya nggak setujunya. Nomor 2, kalau kita nasi kotak, 1 kotak harga 20.000. Bagi orang miskin, itu bisa mengenyangkan cuma 1 perut. Tapi kalau nasi kotak ini 20.000 dirupakan beras menjadi 1 kilo lebih, maka bisa mengenyangkan 7 perut, 1 rumah. Makanya kata ulama, yang namanya fidyah itu adalah makanan pokok. Kalau kita di Indonesia ya beras 7,5 ons per hari. Jadi kalau 30 hari ya tinggal dikalikan. Gitu. Seperti itu. Semoga jawaban Ustadz tadi apa yang diinginkan oleh yang sudah bertanya tadi, nggih. Baik Ustadz, ada satu lagi nih yang kita pertanyakan dari Bapak Lukman Syah, Desa Garas Blulu Lamongan. Masalah siwak nih Ustadz, itu kan
dulu belum ada sikat gigi, tapi sekarang sudah ada sikat gigi. Apa beda antara siwak sama sikat gigi? Soalnya kita beda zaman. Menurut saya tujuannya sama, membersihkan gigi. Betul. Monggo. Siwak itu secara bahasa adalah menggosok gigi. Oke. Dan siwak itu tidak harus pakai kayu. Meskipun yang paling utama adalah kayu arok. Jadi ada siwak, ada kayu arok. Yang biasa kita pakai kayu itu namanya kayu arok. Jadi kata ulama, siwak itu bisa dengan segala sesuatu yang kasar. Yang paling utama adalah pakai kayu arok. Bisa pakai sikat gigi. Bisa pakai kain yang kasar. Untuk jari, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya kalau jenengan jarinya kayak iya, kayak parut gitu, ada ulama yang mengatakan boleh, karena bisa maja fungsinya, ada yang mengatakan tidak boleh. Berarti selain siwak itu ada boleh juga ya Ustaz? Ya? Pokoknya dengan Hukumnya segala sesuatu kasar yang bisa menghilangkan kotoran untuk gigi. Cuma masalahnya begini, siwak itu beda dengan sikat gigi yang difahami kita. Oke. Sikat gigi yang difahami selama ini kan 2 kali sehari. Padahal siwak itu bukan 2 kali sehari. Sunnahnya siwak itu setiap melakukan ibadah, setiap sholat, setiap wudhu, kemudian setiap mau tidur. Masalahnya begini, kalau kita pakai siwak, pakai sikat gigi boleh. Cuma kan agak aneh. Kalau sebelum sholat kita ngeluarkan sikat gigi, apalagi plus pasta giginya, kan sangat aneh. Makanya yang paling simpel ya pakai kayu arok. Karena siwak itu sunnahnya bukan 2 kali sehari. Setiap sholat, setiap wudhu. Jadi kalau jenengan mau pakai sikat gigi boleh. Berarti pakai kayu apa aja sebetulnya boleh Ustaz ya? Sebenarnya boleh. Tapi yang paling bagus adalah kayu arok namanya. Yang biasa dijual itu namanya kayu arok. Oke, itu dari dunia kedokteran ya. Malu, guru kita nih pemirsa adalah selain dari mubalik juga seorang dokter. Oh bukan dokter. Jadi tahu tentang ini. Tahu medis. Baik, Ustaz, pemirsa TV9, Anda masih bersama kami di Ujah Aswaja. Kita memperbincangkan atau lagi ngobrolin menyambut bulan Ramadan ini dengan bekal ilmu. Tadi sudah banyak sekali yang sudah diberikan oleh Ustaz. Salah satunya adalah pertanyaan dari pemirsa, yakni dengan bersiwak. Kita masih membuka kesempatan buat Anda. Kalau ada waktu kita bacakan ya. Ini udah banyak sekali yang sudah masuk. Terima kasih di line SMS kita. Saya ke pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Bagaimana cara menghitung fidyah karena orang tua saya sudah sepuh. Nah ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika yang harus fidyah orang kurang mampu dan sakitnya jangka panjang? Oke, itu dulu Ustaz. Ya, tadi saya sampaikan memang fidyah itu kita hitung per hari. Jadi beliau mama sakitnya tidak puasanya berapa kali. Kalau 1 bulan full ya berarti 30 kali dikali 7,5 ons. Berarti 7,5 dikali 30 sekitar berapa Ki? Hampir 40-an Ki. Hampir 4 tano. Nah, itu yang kemudian dibayarkan dan dibayarnya bisa per hari bisa di akhir. Oke, boleh langsung ya Ustaz. Ya. Kalau bagi orang yang tidak mampu, ya dia semampunya. Allah itu tidak memaksakan orang yang tidak mampu. Bahkan dulu di zaman Rasulullah ada yang unik. Apa yang unik? Ini kafarot ya. Jadi ada seorang sahabat itu yang kemudian berhubungan intim dengan suaminya. Ketika Rasulullah SAW dikatakan, ya sudah kamu bayar kafarot. Apa kafarotnya? 1, merdekakan budak. Tidak kuat. Harga budak itu 600 juta. Kata Rasulullah SAW, ya sudah puasa 2 bulan berturut-turut. Orangnya mengatakan, ya Rasulullah, jangankan 2 bulan, 1 bulan saya kelihatan istri tidak kuat. Yang ketiga kata Rasulullah, ngasih makan 60 orang miskin. Kata dia, saya tidak punya. Maka oleh Rasulullah SAW dikasih kurma. Setelah dikasih, dia ngomong, Rasul mau dikasihkan siapa? Uang yang paling miskin di Madinah itu ya saya. Makanya ya sekuatnya. Kalau dia mama nggak mampu ya kapan-kapan dia umpama punya rezeki ya sudah itu dibayarkan ketika dia mampu. Nah tentang yang oke, kita lanjut lagi ya Ustaz ya. Tadi sudah bersinanggungan Ji Ustaz ya dari pertanyaan. Sudah. Nah, assalamualaikum Ustaz. Nah, ini tadi yang jenengan singgung tentang perjunupan tadi Ustaz. Bagaimana tenang seperti itu wafat keadaan junub? Bagaimana hukumnya? Orang wafat dalam kondisi junub itu bukan aib. Bahkan ada sahabat namanya Hamdullah. Hamdullah itu orang yang mati syahid dalam kondisi junub. Oke. Jadi Hamdullah itu manten anyar. Kemudian setelah berhubungan intim dengan suaminya, ada panggilan jihad. Baik. Maka Hamdullah tidak pikir panjang, langsung ikut jihad dalam kondisi junub. Ketika Hamdullah kemudian syahid, maka Hamdullah tidak dimandikan, langsung oleh Rasulullah SAW dimakamkan dalam kondisi bajunya yang kemudian
dia syahid. Maka Rasul mengatakan Hamdalah ini dikenal dengan istilah ghusilul malaikah. Orang yang mati syahid yang dimandikan oleh malaikat karena dia mati dalam kondisi junub. Makanya begini kata ulama, orang yang mati dalam kondisi junub wajib mandinya cuma sekali, bukan berarti double. Kenapa? Karena mandi junub itu adalah kewajiban orang yang mukallaf. Dengan dia mati, maka dia tidak punya kewajiban untuk melakukan mandi junub. Jadi kalau umpama ada orang yang mandi junub, tidak usah dimandikan 2 kali. Ya sudah, mandinya cuma sekali itu. Baik. Hadisnya apa? Tadi itu Hamdalah yang kemudian mati syahid tidak dimandikan oleh Rasulullah SAW. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Saya ke pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Ini pertanyaan datang dari Lampung Tengah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya untuk bayar fidyah kepada fakir miskin tapi gak sholat. Sementara ada yang agak kaya tapi sholat. Mana yang lebih berhak? Miskin gak sholat apa agak kaya tapi sholat? Saya kira cari fakir miskin yang sholat sekarang banyak. Jadi tidak perlu dibandingkan. Jadi kalau, tapi ya begini ya. Jadi kadang-kadang ngasih kepada orang tidak sholat itu kadang-kadang bagus. Artinya bagus begini. Bisa jadi dengan kita kasih zakat. Bisa jadi yang penting muslim ya, syaratnya muslim ya. Oh, syaratnya ya, muslim ya. Jangan sampai begini. Jadi umpama kita kasih kepada mereka, bisa jadi hatinya terketuk ketika kita kasih. Makanya dulu di zaman Rasul itu pernah cerita, ada orang itu yang kemudian senangnya sedekah itu kepada pelacur, sedekah kepada orang yang kemudian pencuri dan lain sebagainya. Kenapa kata dia? Orang melacur itu dia melacur karena butuh uang. Saya tidak bisa mengentas dia dari pelacuran. Minimal saya bisa menghentikan kemaksiatan dia sehari semalam. Jadi kalau sekarang ya, kalau memang ada yang lebih bagus ya kita cari yang ahli sholat, ahli miskin. Dan sekarang saya kira banyak orang yang sholat dan kemudian miskin juga banyak. Kalaupun nanti kita punya tujuan sesekali tetangga kita yang nggak pernah sholat kita kasih bok menowo. Tapi syaratnya muslim ya, muslim. Bok menowo dengan kita kasih hatinya terketuk kemudian dia bisa sholat. Oke, begitu dari sahabat kita, dulur kita yang ada di Lampung Tengah. Ustadz, satu lagi nih. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya nih. Jika puasa tahun kemarin ada yang bolong dan puasa tahun ini masih belum diganti, bagaimana hukumnya Ustadz? Ada orang yang kemudian wajib qadha plus wajib bayar fidyah. Salah satunya adalah orang yang punya hutang tahun kemarin belum sempat puasa. Belum sempat dibayar. Belum sempat dibayar. Kemarin punya qadha, sampai tahun ini belum sempat dibayar. Maka orang yang seperti ini tetap wajib qadha puasanya plus wajib bayar fidyah per harinya. Jadi tahun kemarin umpama ada 6 hari qadha karena nggak puasa karena haid umpama. Sampai tahun ini belum puasa, maka dia wajib qadha-nya tetap tidak akan gugur. Nomor 2, 6 hari ini wajib dibayarkan fidyah 1 hari 1 mud. Berarti 2 kali ya Ustaz. 2 kali kewajibannya untuk pembayarannya ya Ustaz. Ya. Baik, oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung di line kita 0882 355 84857. Nah Ustaz, dari perbincangan kita nih, agar mendapatkan berkah bulan Ramadan sebanyak-banyaknya, ini kita harus melakukan apa nih Ustaz? Oke. 1, orang puasa itu panggilan puasa itu panggilan iman. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan kepada kita untuk puasa, panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilan puasa itu panggilan iman. Maka orang yang dipanggil puasa, orang bisa jadi punya penyakit mah. Tapi kalau dia puasa karena iman, kadang-kadang mahnya hilang. Ada orang, saya sendiri ya kadang-kadang ya, kalau telat makan mungkin perih. Tapi kalau kita niati puasa kadang-kadang tidak perih. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa itu kenapa kok panggilan imam? Karena satu-satunya ibadah yang ini hubungannya kita dengan Allah hanya puasa. Sholat bisa dilihat. Orang puasa tidak bisa dilihat. Orang haji bisa dilihat. Puasa tidak bisa dilihat. Siapa yang bisa membedakan dia puasa dengan tidak? Tidak ada. Mas Adi umpama puasa. Setelah puasa pamit ke kamar mandi. Mau wudhu padahal mau minum. Pertanyaannya ketika balik ke sini, ada yang tahu enggak? Enggak ada tahu. Makanya panggilan sholat itu panggilan iman. Karena sholat itu hanya diketahui oleh kita dan Allah. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, dalam hadis qudsi, Allah mengatakan sholat puasa itu untukku dan saya yang akan membalasnya. Maka ayo kita perkuat iman kita untuk menghadapi Ramadan ini. Perkuat iman itu salah satunya adalah dengan membekali iman kita dengan ilmu. Sehingga nanti kita Ramadan bisa ibadah dengan optimal.
Oke, nih sudah diberikan beberapa ilmu banyak nih untuk bekal Ramadan kita di tahun ini, pemirsa. Oleh karena itu, wah ini hitungannya sudah sudah dekat ya Ustadz ya, ibarat apa ya, sudah berada di pintu depan bulan Ramadan ini. Kita semoga diberikan oleh Allah kemudahan dalam jalani ibadah puasa di tahun ini. Amin. Dan tentunya juga buat semua yang ada, yang mendengar atau yang melihat TV 9, kalaupun toh punya hutang puasa, ini masih ada beberapa hari ya, sisa. Jadi siap-siaplah untuk melaksanakan atau mengerjakan. Biar tidak kena fidyah. Biar tidak kena fidyah. Ustadz, ya, banyak sekali yang sudah kita dapatkan untuk menyambut bulan bekal ilmu di bulan Ramadan ini. Kita terima kasih Ustadz, dan semoga kita diberikan umur panjang, bisa ketemu lagi di tahun depan ya Ustadz. Ya pemirsa, saya Eri Prasetyo mengaturkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan juga selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang mungkin kurang 1 mingguan lagi. Saya mewakili kerabat kerja mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama dari acara Ujas Faja selama 1 tahun ini. Ustadz terima kasih, rawai pun. Semoga sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam cinta untuk semuanya.